Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Oke, luar biasa kalian semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas yang mimpin. Saya siap, gerak, berdoa, mulai. Oke, terima kasih Mas Ketua kelas atas doanya. Kemudian yang nggak berangkat hari ini siapa? Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kalian juga harus tetap menjaga kondisi dikarenakan ada isu badai matahari itu kan panas banget, dan apa namanya, bahwa sekarang kan kalau siang panasnya bukan main, ini kipasnya juga sudah mulai hidup kan. Jadi kalian juga harus jaga kondisi dengan minum vitamin atau maju kalau itu bisa menjaga kondisi. Kemarin sempat yang nggak masuk Mas Asrami ya. Mas Asrami mana? Oh ya, Mas Asrami sudah sehat? Oke, jaga kesehatan ya Mas ya. Oke, di awal perjumpaan kita, itu kan kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas di kelas 10B ya, di kelas 10B kesepakatan kelasnya itu apa saja? Kesepakatan kelas 10 itu 1 boleh minum, 2 boleh makan permen, 3 bel masuk sudah harus di kelas, 4 pulang sesuai jadwal, 5 aktif dalam KBM, 6 menggunakan kata-kata baik, 7 saling menghormati, 8 tertib, 9 berseragam sesuai jadwal, 10 tidak boleh tidur atau main game kecuali disuruh. Oke, terima kasih Mbak Aziza ya, Aisyah ya. Ya. Jadi sampaikan bahwa kesepakatan kelasnya dalam yang dikatakan Mbak Aisyah tadi, kesepakatan kita di awal, mungkin ada yang mau dirubah? Tidak. Oke, kalau tidak, misalkan saya tambahi, jadi siswa dalam nanti berdiskusi atau berkelompok juga harus aktif. Jika memang ada pertanyaan atau kurang memahami, maka boleh bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu baru bertanya. Apakah disetujui? Oke, terima kasih, dan kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas, yaitu dengan menggunakan seragam. Di bawah masuk juga sudah ada di dalam kelas. Tinggal yang lain juga tolong dilaksanakan. Nah, untuk pertemuan sebelum kali ini dari minggu yang lalu, kita itu membahas tentang apa? Regulasi diri. Regulasi diri itu apa? Ada yang mau menjawab? Halo, tapi kesepakatan kelas harus aktif. Nah, aktif dan saling menghormati. Nah, sekarang Bapak tanya, minggu yang lalu itu kita membahas tentang regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Ada yang bilang untuk menjawab? Oh ya, Mbak siapa? Dania. Benar Mbak? Regulasi diri kayak kemampuan yang tentang kehidupannya atau tentang dirinya sendiri. Oke, jadi disimpulkan dari pernyataan Mbak Dania bahwa regulasi diri adalah kemampuan seseorang berpikir untuk kedepannya. Dia mau menuju tentang apa yang berasal dari dirinya sendiri. Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dania. Nah, kita sekarang ada bahasan lanjutnya, yaitu dari regulasi diri kita memikirkan masa depan kita lah. Ke depan ini kita akan membahas tentang mencegah pernikahan dini. Kita masuk di mencegah pernikahan dini dengan tujuan layanan, yaitu
di capaian layanan yaitu pemasangan hubungan dengan teman sebaya. Dan tahap tindakan, peserta didik mampu mengidentifikasi keterikatan atau keterkaitan antara norma diri sendiri dengan nomina pergaulan di lingkungan teman sebaya. Tadi sudah regulasi diri, makanya ada norma-norma diri yang ini kalian setuju. Nah, kita di sini bahas tentang mencegah pernikahan. Tujuannya peserta didik dapat mengemukakan penyebab kejadian pernikahan diri. Peserta didik dapat memerinci dampak pernikahan diri, dapat menolak pernikahan diri. Ini pengennya dari tujuan layanan ini adalah kalian bisa menolak pernikahan. Peserta didik juga dapat menentukan langkah-langkah mencegah biar tidak menikah. Bisa diterima? Mungkin ada yang mau nikah duluan? Enggak. Oke, enggak ya. Jadi kita bahas di sini. Nah, kita sebelum masuk ke materi kita ada SDG. Bisakah kalian menemukan gambar wajah orang di sini? Kalau bisa menemukan 13 wajah, luar biasa. Ada yang mau menjawab? Satu, jawab. Mbak Aziza, kamu coba lingkari Mbak. Berdiri Mbak, berdiri gak apa-apa Mbak. Yang seperti ini, yang atas ini biar ada titiknya kamu berdiri gitu. Yang satu tuh yang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yang lain boleh membantu ya. Ini yang 10. Ada 3 lagi. Ya, terus 11, dapat 11. Ada yang mau menambahkan atau Mbak Aziza mau menambahkan? Tidak ada. Oke, duduk dulu. Terima kasih Mbak Aziza. Mbak Isa ya, maaf, bukan Aziza. Kita cek jawaban kalian. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada yang sama jawabannya? Banyak yang sama. Dan jadi di sini ada 13 saja kalau kalian bisa semua, jadi kita sama kalian dan fokusnya kalian bisa dipilih. Dari SDG ini kalian kira-kira mendapatkan apa? Ada yang menggunakan apa? Dan penelitian, terus fokus, terus apa? Imajinasi. Nah, ada yang lain? Jadi di dalam permainan ini kita membutuhkan fokus, ketelitian, imajinasi itu dari kalian. Nah, sebelum masuk di materi ini, makanya kita harus mempunyai imajinasi dulu. Apa sih nanti dampak-dampak dari mencegah pernikahan ini? Kalian harus fokus kepada sebuah permasalahan, maka sesuai dengan kesepakatan kelas, kalau kita tidak minta menggunakan HP juga tidak digunakan. Terus kemudian fokus, imajinasi, dan teliti. Kita harus mencari juga hal sampai hal terkecil apa saja sih yang bisa menyebabkan pernikahan. Bisa diterima? Oke. Nah, ada pertanyaan pemantik. Ini ada pertanyaan yaitu ada 5. Yang pertama, banyak kasus pernikahan ini karena pihak perempuan hamil duluan. Menurut kalian fakta atau opini? Ada yang menjawab? Halo. Opini. Kenapa Mbak opini Mbak? Karena sebelumnya banyak perempuan di laki yang memang ingin menikahnya secepatnya ya, pernikahan dini. Oh, karena ada yang ingin menikah memang cepat gitu ya, bukan dari pihak perempuan saja menurut Mbak Dania. Ada yang lain? Ada yang fakta?
Ada yang fakta? Mbak, gimana Mbak? Fakta atau opini? Opini. Sama ya jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Nomor 2, banyak kasus pernikahan dini karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya mencegah pernikahan dini. Kalian fakta atau opini? Fakta. Fakta. Kenapa? Karena memang udah kurangnya sosialisasi di Oke, bisa ya, nanti kita bahas lagi. Remaja yang harus menikah dini dengan masalah ekonomi, remaja yang harus menikah dini rentan dengan masalah ekonomi dan pertengkaran. Fakta atau opini? Fakta. Fakta. Kenapa Mbak? Karena kalau misalnya yang pernikahan dini itu kebanyakan itu belum siap secara mental dan juga secara finansial Pak. Karena kalau misalnya secara finansial itu kebanyakan kan pekerjaan itu tidak bisa menerima anak di bawah umur untuk dipekerjakan. Kalau misalkan soal pertengkaran kan orang yang menikah itu harus memiliki persiapan mental. Jadi kalau misalkan ada masalah dalam rumah tangga, mereka bisa menyelesaikan dalam dengan kepala dingin. Jadi nggak kayak langsung buru-buru ambil keputusan gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Dania ya. Itu fakta. Oke, Dania siapa? Dinda. Dinda. Dania ini Dinda ini ya. Yes. Kita lanjut, saya tidak setuju dengan pernikahan dini. Fakta. Fakta. Siapa yang setuju? Oke, siapa yang tidak setuju angkat tangan? Itu nggak angkat tangan berarti setuju nikah ya? Oke, itu angkat tangan semua berarti setuju kalau tidak menikah dini. Saya yakin tidak akan melakukan pernikahan dini. Yakin nggak kalian tidak melakukan pernikahan dini? Benar? Oke, mudah ya. Dan saya doakan tidak menikah. Tapi kalau menikahi dini setelah kalian bekerja seperti apa? Nah, kita masuk di persepsi sebelum kita masuk di materi inti atau kita mau membahas ini. Kayaknya kan kalian pada sibuk setelah habis jam olahraga kan? Dan kita melakukan relaksasi dulu dengan teknik stop. Silakan kalian duduk di kursi kalian dengan senyamannya. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang. Kalian tarik nafas kalian dan perlahan kalian hembuskan. Silahkan lanjutkan kembali kegiatan. Bagus. Nah, jika kalian merasa benar pikirannya, benar itu atau stres atau banyak pikiran, kalian bisa melakukan sendiri. Seperti yang sudah kita lakukan itu. Jadi kalian bisa memulai itu dengan lebih semangat lagi. Dan kira-kira kita sudah bisa semangat untuk masuk di materi. Oke, kalau sudah kita masuk ke materi. Persepsinya dalam pernikahan dini ini adalah fenomena pernikahan dini di usia muda yang sangat tinggi. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja sendiri. Bukan hanya remaja pedesaan, tetapi juga remaja di kota besar yang ingin menikah muda. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari pendidikan, kesehatan, perlindungan, pekerjaan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan. Jadi banyak sekali terjadi karena faktor-faktor itu. Nah, data fakta pernikahan ini ada di sini. Nanti main game kelipatan 3, tapi kelipatan 3-nya itu tidak boleh disebutkan. Jadi 1, 2, 3 itu 3 dot, 4, 5, 6, 6-nya 3 dot. Ya? Ada yang bingung atau sudah memahaminya? Nah, nanti siapa yang
salah menyebutkan itu harus maju ke depan. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Bisa diterima? Oke, kita mulai ya. Coba. Dorong, nah salah. Nah, berhenti dulu. Lanjut. Nah, jangan. Yuk, nah. Ini saya bagikan kartu. Ada beberapa pernyataan, yaitu yes or no. Menjawab itu dan dikasih alasannya. Kenapa yes, kenapa no? Nggak boleh yes, no ya. Nanti yes atau no. Dan kalian yang di belakang, kalian yang duduk di sini, silakan nanti memberikan tanggapan atau pernyataan yang jika tidak sesuai dengan kalian. Boleh. Itu ya. Oh, pengen langgeng gitu biar tidak bisa gitu. Oke, tepuk tangan Mbak Narita. Narita seperti ya. Nah, ada yang mau nanya Mbak Narita? Ada yang pengen menikah dini dulu? Gak ada ya, tadi karena di depan sudah kita sampaikan. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah kita membentuk sebuah kelompok. Bukan sebuah tapi 5 kelompok. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pemimpin kelompoknya dari Mas dan Mbak yang ada di depan. Nah, cara membuat kelompoknya silakan bebas dari masing-masing Mbak yang sama Mas yang ada di depan ini untuk membuat kelompok dan modelnya bagaimana saya persilahkan. Ini jumlahnya berapa? Nah, dalam pembagian kelompok kalian tadi sudah tunjukkan, sudah berlaku. Nah, sekarang silakan kelompok 1 ikut Mas Ganda, kelompok 2 Mas Rizal, kelompok 3 Mbak siapa? Suci. 4 Mbak April, kelompok 5 Mbak Putri. Nah, silakan kalian segera berkelompok sesuai dengan pembagian yang kalian sudah sepakati tadi. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk berkelompok ya. Silakan. Adalah membuat dampak dari pernikahan dini. Terus kemudian penyebab pernikahan dininya itu apa? Yang ketiga adalah langkah-langkah mencegah pernikahan dini. Kalian boleh membuat, kalian bikin PPT dari Canva, bikin poster, bikin video atau apa terserah. Kalau dirasa tempat duduk kalian kurang nyaman, kalian mau mengerjakan di luar atau di tempat di lapangan, boleh senyamannya kalian. Mau duduk di bawah sambil latihan juga nggak apa-apa. Tapi ingat, tugasnya adalah membuat satu. Karena ini sampai mana? Mas ini kalau sini kan iya. Oh iya. Nanti udah jalannya. Oke. Gimana? Oke. Ya, semangat ya. Ini satu kelompok ya? Iya, Pak. Nah, nanti kita minta satu persatu dari kalian dari kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tadi sudah ada yang mengatakan terkait model, tadi ada yang bikin poster, ada yang bikin PPT dan lain sebagainya. Nanti kalian presentasi di panggung ini, gitu kan? Kalian jelaskan. Nanti kita set bahan tayangnya dulu yang ada di sini. Itu ya. Dan sebelum presentasi biar lebih fokus lagi, kita melakukan teknik stop lagi. Nah, silakan kalian duduk secara nyaman seperti tadi pertama kali. Nah, kita sebelum presentasi biar nanti berjalan lancar sambil duduknya rapi. Ya, nanti sekarang kita melakukan teknik stop lagi. Apakah sudah siap? Ya, oke, kita mulai ya. Sebelum mulai, kalian silakan duduk senyaman mungkin, dan
Saat bernapas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung kalian. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami mengenai pencegahan pernikahan dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dania Pramudia. Itu jarang untuk bisa dipekerjakan dalam suatu tempat untuk menghasilkan uang. Jadi kan banyak tempat yang tidak menerima anak di bawah umur untuk dipekerjakan. Lalu dapat menyebabkan kemiskinan. Karena dampak dari pernikahan dini kalian tadi sudah bisa menemukan dan kalian bisa presentasikan, kita seyogianya bisa untuk mencegah dari pernikahan dini. Nah, sebelum kita tutup atau kita akhiri dari pertemuan ini, ada sebuah tugas untuk kalian, yaitu kalian silakan membuat poster, video, atau puisi, atau yang lainnya yang bertujuan untuk apa? Kampanyekan dalam pencegahan atau mencegah pernikahan dini. Kalian boleh bebas membuat poster boleh, puisi boleh, lagu boleh, dan lain sebagainya. Silakan, tergantung kalian. Dan nanti diupload di Instagram atau media sosial kalian masing-masing. Dikasih nama, nomor, dan kelas kalian. Dan kemudian link dari media sosial tersebut kalian kirim ke Pak Adam. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi bisa ya, nanti kalian kerjakan. Waktunya maksimal 1 minggu. Jadi sebelum minggu depan ketemu lagi, kalian sudah selesai menguploadnya. Dan kalian juga bisa sampaikan kepada grup masih di kelas, di rumah, dan lain sebagainya, biar memberikan like, gitu ya. Jadi bebas kalian mau membuat video, poster, membuat infografis, membuat film pendek, terserah kalian, semampu kalian dan senikmat kalian atau senyaman kalian. Itu. Nah, tugas yang pertama dari itu. Yang kedua, saya nanti sebentar lagi akan share untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian sampai sejauh mana kalian tadi tentang mencegah pernikahan dini. Saya share linknya, nanti sekalian mengerjakan di Google Form yang akan saya share nanti di grup kelas. Nanti kalian kerjakan langsung di Google Form. Silakan dikerjakan. Nanti sampai bel selesai ya. Habis ini istirahat kan? Nah, kalian selesaikan sebelum istirahat untuk mengerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bapak mau tanya, apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Oh ya, Mas Bayu, silakan. Yang saya dapatkan, saya dapat ilmu tentang pencegahan pernikahan dini, dan saya dapat membuat rencana sebelum menikah agar dapat menikah di usia matang dan membuat sebuah keluarga yang baik. Membangun keluarga yang baik gitu ya. Iya. Oke, perasaannya gimana setelah pertemuan kali ini? Perasaannya Perasaan saya senang, Pak. senang. Iya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa dari hasil pertemuan ini, dari diskusi kalian, dari materi yang kalian cari, ternyata pernikahan dini itu banyak sekali resikonya. Dan sekarang tinggal kita mau untuk menikah dini atau tidak. Yang kami harapkan adalah kalian tidak mau untuk menikah seperti yang dikatakan Mas Bayu, bahwa ingin membangun sebuah keluarga yang utuh, gitu ya Mas ya. Nah, itu dilakukan apa? Kita pertama adalah mencegah pernikahan dini dengan mengaktifkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di lainnya.
Nah, untuk minggu depan kita akan bahas tentang masih ada hubungannya dengan pernikahan ini, yaitu ada pacaran yang sehat. Di sini sudah ada yang punya pacar? Oke, nah kita akan bahas bukan tips mencari pacar ya, tapi pacaran yang sehat. Gitu ya. Jadi biar ada dasarnya dan kita tujuannya untuk pemahaman pertemanan dengan teman sebaya dapat berjalan. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak? Oke, kalau tidak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ingat, jadwalnya nanti sebelum istirahat dan waktunya yang kalian harus juga di media sosial adalah maksimal 1 minggu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kita tutup pertemuan ini dengan doa. Tadi yang sudah memimpin adalah ketua kelas yang laki-laki ya tadi ya. Dan sekarang Bapak minta yang cewek yang menutup dengan doa. Monggo silakan salah satu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, kesempatan kalian. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat, dan ingat slogan kita apa? Semangat, jaya, 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 jaya. Mari kita buktikan. Semangat, Jaya. jaya.